Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mei. Di sini saya hanya ingin sharing tentang pengalaman saya ketika menghadapi stres berlebih dalam peristiwa COVID-19 ini. Background saya memang bukan kedokteran, makanya nanti saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa istilah yang salah karena background saya di bidang psikologi. Otomatis teman-teman saya minta untuk mengambil positifnya aja, sehingga bisa lebih siap dalam menghadapi COVID-19 ini untuk mengurangi kecemasan dan stres. Kita akan membicarakan tentang stress. Actually, everyone in this world experienced by stress. Jadi setiap orang di dunia ini tuh pasti akan mengalami stres. Bedanya ada orang yang mengalami stres besar, tapi dia bisa menanggulanginya. Terus ada orang yang mendapatkan stresor kecil tapi dia udah nggak bisa menanggulanginya. Nah, itu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggulangi stresor yang ia terima. Oleh karena itu, stres ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah eustress. Eustress ini adalah ketika orang itu mampu menjadikan stresor menjadi pemicu untuk menyemangatinya, sehingga seseorang dapat melakukan problem solving, jadi masalahnya terselesaikan, fix problem. Tapi ada juga orang yang ketika mengalami stres, terpicu stresor terus-menerus berulang kali dan dia tidak bisa mengatasinya, itu disebut dengan distress. Jadi orang tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya, atau disebut dengan unfixed problem. Nah, dari dua hal ini, orang akan mengalami stres itu jadi stres ini bukan hanya reaksi emosional saja, tapi sesungguhnya otomatis stres itu bukan hanya menghasilkan reaksi emosional, tapi juga menghasilkan reaksi dalam tubuh kita. Nah, apa sih reaksi tubuh ini? Reaksi tubuh yang dimaksud adalah ketika kita mengalami stres, maka secara otomatis dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon stres. Nah, hormon stres di sini adalah kortisol dan epinefrin. Nah, dua hormon ini yang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Orang yang mengalami stres itu banyak bisa berdampak ke beberapa hal. Salah satunya bisa saja penumpukan lemak, penumpukan kolesterol, sehingga mengganggu proses kardiovaskularnya atau berkaitan dengan jantung. Selain jantung, bisa juga pencernaan. Makanya kalau misalnya orang yang punya sakit mah, itu biasanya kalau stres dikit itu bisa mahnya kambuh. Nah, selain pencernaan, itu bisa juga berefek pada ketika hormon kortisol ini naik, kortisol ini diproduksi berlebih, maka seseorang akan memiliki appetite yang meningkat, selera makan yang meningkat. Nah, dengan adanya selera makan yang meningkat, ketika orang tidak mampu mengontrol, maka ia akan mengalami obesitas. Bisa jadi mengalami obesitas. Selain itu, mungkin kalau misalnya kejadian-kejadian yang sering ada di sekitar kita, misalnya berkali-kali ingin ke kamar mandi, dan itu memang ada stres, itu bisa mengganggu proses urin kita ya. Jadi kita sering ke toilet gitu. Nah, dengan adanya respon-respon tubuh ini, stres itu juga bisa mempengaruhi imun kita. Yang seharusnya imun kita itu bisa diproduksi secara normal, secara baik, tapi dengan adanya stres, maka produksi imun kita jadi menurun. Gitu ya. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami stres, ada baiknya Anda memiliki coping, pemecahan masalah, sehingga stres itu tidak berlarut dan kondisi imun tetap oke.
Di sini saya ada beberapa tips gimana agar kalian bisa mereduksi stres yang kalian alami di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya saya melakukan ini karena saya ingin share juga, saya punya pengalaman juga ketika itu awal-awal pandemi ini terjadi, saya sempat stres sekali gitu ya. Terus akhirnya waktu itu sempat tekanan darah saya tuh drop gitu, dan saya tidak mau itu terulang lagi. Makanya di sini saya ingin share apa yang saya lakukan pada saat itu. Oke, di sini saya memiliki beberapa tips dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini adalah agar kalian tidak stres. Yang pertama yaitu syukur. Di sini saya ingin berbagi, ketika teman-teman bangun tidur, syukuri keadaan teman-teman pada saat ini. Selalu bersyukur, ucapkan rasa syukur, berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan bisa bernafas, bisa memejamkan mata, seperti itu. Nah, teman-teman harus melakukan syukur ini setiap pagi. Karena apa? Karena pada saat pagi hari memulai aktivitas itu harus dilakukan dengan secara positif. Kemudian yang kedua yaitu atur. Dalam artian atur ini adalah informasi tentang COVID itu dibatasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ini setiap dari pagi sampai malam itu mendapatkan paparan informasi tentang COVID-19 itu, batasi aja, misalnya satu hari cuma 1 jam, misalnya pada jam 16 sore sampai 17 sore aja, cukup sudah 1 jam ini. Dan ketika mendapatkan informasi ini, pasti kalian juga harus dari informasi official account ya, jangan yang sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah list. Ketika teman-teman tidak ada kegiatan di rumah gitu ya, coba list aja nih kegiatan kalian selama 1 bulan ke depan. Memang kelihatannya kayak aduh buat apa sih gitu, tapi itu sangat penting gitu untuk mengalihkan pemikiran kita dari informasi-informasi yang memapar kita sehingga kita menjadi stres gitu. Nah, kemudian yang keempat apa? Adalah update check. Setiap update status, setiap informasi yang kalian dapatkan melalui WhatsApp itu tolong untuk dicek terlebih dahulu kebenarannya. Karena yang negatif-negatif itu akan mempengaruhi kondisi stres kita. Semakin membuat kita stres, semakin membuat imun kita turun. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah bahagia. Maksudnya bahagia di sini adalah misalnya nih ya, saat ini teman-teman itu punya tetangga yang positif COVID. Nah, oke, dan ternyata teman-teman harus bekerja keluar rumah. Oke lah, kalau misalnya memang seperti itu, ketika teman-teman kerja, boleh cemas. Karena cemas itu memang suatu kondisi yang wajar untuk dialami oleh setiap orang. Tapi ketika teman-teman sudah pulang dan masuk ke rumah, prinsipnya teman-teman harus bahagia. Jadi teman-teman harus selalu bahagia ketika sudah ada di dalam rumah. Kecemasan itu sudah harus dibuang. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah optimis. Bagaimana caranya kita menciptakan optimisme? Cobalah sekali-sekali kalian list gitu ya. Apa ya liburan yang saya rencanakan setelah COVID ini? Terus kegiatan yang akan saya lakukan setelah COVID ini, saya habis WFH di rumah, nanti kalau kerja saya harus makin produktif, jadi kayak gitu. Jadi kita menciptakan optimisme pada diri kita setelah COVID ini berakhir, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah, nah ini yang paling penting menurut saya adalah relaksasi. Kalau sudah mentok, teman-teman udah merasa benar-benar deg-degan banget menghadapi stres, sangat cemas seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan relaksasi ini
Ini sebenarnya dari pengetahuan saya saja sih, dan saya coba menerapkan ini ketika saya kemarin mengalami stres yang sangat berlebih sampai mau pingsan seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Oke, yang pertama adalah duduk. Teman-teman harus duduk, mencari tempat yang senyaman mungkin. Kemudian yang kedua adalah atur nafas. Jangan mikir macam-macam dulu, yang fokuskan ke pernafasan aja dulu. Bagaimana cara kita mengatur nafas? Oke, saya beberapa kali dapat ini ya, cukup membantu dari animasi yang saya dapat. Coba teman-teman melakukan ini. Inhale 4 detik, tarik nafas 4 detik, kemudian hold, kita tahan 4 detik, kemudian exhale 4 detik, kemudian hold lagi 4 detik. Jadi tarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan dulu nafasnya 4 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan selama 4 detik, dan tahan lagi 4 detik, selanjutnya inhale lagi. Kalau misalnya ini sudah oke, selanjutnya teman-teman bisa mulai berpikir positif. Berpikir positif. Bagaimana contohnya berpikir positif? Oke, I'm fine. Oke, I'm good. Oke, everything is gonna be alright. Oke, saya baik-baik saja. Oke, keluarga saya sehat, seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan ketika menghadapi stres ini. Oke, jadi teman-teman, meskipun mungkin kita semua itu masih muda gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengalami stres yang bisa mempengaruhi imun kita. Oleh karena itu, di sini saya beberapa hal yang sudah saya beritahu ke teman-teman. Ini ada syukur, atur, list, kemudian update check, bahagia, optimis, dan yang penting ini adalah relaksasi. Oke, itu tadi penjelasan singkat saya. Mohon maaf kalau misalnya memang cuma pakai coretan doang, tapi saya harap itu bisa menjadi ilmu buat teman-teman tentang bagaimana cara menghadapi kecemasan yang berlebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Mari kita optimis bersama kalau ini semua tuh akan berakhir dengan cepat gitu, dan kita jaga diri kita. No hate speech for everyone please, karena ketika ada bencana seperti ini kita harus bersama-sama melawannya. Oke, saya harap semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.